3, 2, 1, action! Welcome back to my channel! Video kedua aku ini, aku masih akan berbagi tentang edukasi tentunya. Tapi di kali ini edukasi yang aku bagi adalah mengenai 2 alasan kenapa kalian harus pilih jurusan pekerjaan sosial. Oke, langsung aja ke alasan yang pertama. Alasan pertama adalah karena pekerjaan sosial tidak dibatasi oleh ruang. Oke, sebelum masuk ke penjelasan dari ruang itu sendiri, aku akan kasih gambaran sedikit aja buat teman-teman yang mungkin buta banget tentang profesi pekerjaan sosial. Jadi gini teman-teman, di dunia sosial mempercayai bahwa seseorang itu memiliki yang namanya keberfungsian sosial. Artinya, yang pertama, seseorang harus dapat memenuhi kebutuhannya, dapat menyelesaikan masalahnya, juga dapat menjalankan peran sosialnya di masyarakat. Nah, ketika seseorang itu tidak bisa menjalankan salah satu ataupun semua dari aspek keberfungsian sosial ini, maka timbullah suatu masalah. Jadi masalah itu asalnya dari situ. Nah, ketika seseorang mengalami suatu masalah, maka seseorang itu disebut mengalami disfungsi sosial. Nah, kaitannya dengan profesi pekerjaan sosial, pekerjaan sosial merupakan profesi yang hadir untuk membantu baik itu individu, kelompok, maupun masyarakat dalam mempertahankan atau meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Like that teman-teman. Jadi di Indonesia, karena di setiap negara itu punya jenis permasalahan sosial yang berbeda-beda. Why berbeda-beda? Karena setiap negara itu punya tingkat ekonomi yang beda, punya tingkat geografis yang berbeda-beda, jadi pasti beda. Nah, di Indonesia ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012. Di situ sudah ada 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial di Indonesia. Beberapa di antaranya itu ada orang dengan gangguan jiwa, pengemis, gelandangan, pemulung, orang dengan HIV/AIDS, korban bencana alam, dan masih banyak lagi. Nah, balik lagi ke alasan yang pertama. Pekerjaan sosial tidak dapat dibatasi oleh ruang. Ruang di sini artinya bisa tempat, gedung-gedung gitu, kantor mungkin, kayak profesi lainnya yang mungkin butuh kantor. Atau mungkin dibatasi oleh ruang teknologi yang mungkin kalau secara misal profesi dokter bedah, ketika dia mau bekerja untuk mengoperasi pasiennya, maka dia butuh ruangan, dia butuh alat yang memang sudah standar, yang itu harus ada di ruangan itu, nggak boleh di luar karena harus steril gitu, atau lain sebagainya, ataupun waktu gitu. Jadi mungkin ada aturan, mungkin kalau di profesi lain bekerjanya harus di jam ini sampai jam ini dan sebagainya, harus mengikuti ini. Tapi kalau di pekerjaan sosial itu sama sekali nggak dibatasi oleh apapun itu. Aku langsung kasih contoh realnya aja. Ketika pekerja sosial itu mau menangani masalah, misalnya mau menangani masalah anak jalanan, oke? Pasti semua tahu anak jalanan. Pekerja sosial pasti akan turun ke jalan dan menemui mereka di waktu-waktu yang biasanya mungkin mereka udah saatnya turun ke jalan. Misal kalau anak jalanan ini biasanya di sore hari lah, sore menjelang malam. Nah, pekerjaan sosial nggak bisa dong turun di waktu pagi hari, karena mereka nggak akan ketemu sama anak jalanan. Pekerja sosial akan turun di sore hari supaya mereka bertemu dengan anak jalanan. Pekerja sosial akan langsung turun ke jalan. Nggak bisa
Nggak bisa pekerja sosial nyuruh mereka, datang dong ke ruangan saya jam segini ya, saya mau ketemu kamu, saya mau menyelesaikan masalah kamu. Oh, nggak bisa. Jadi pekerjaan sosial tuh, bahkan banyak yang menamai pekerjaan sosial itu merupakan profesi yang mulia. Karena aku akui itu bukan karena aku ada di ranah pekerjaan sosial, tapi memang yang aku dapat adalah profesi ini memang benar-benar menggunakan hati gitu. Gak bisa asal-asalan gitu. Nah, itu alasan yang pertama. Langsung aja alasan yang kedua, pekerjaan sosial tidak dapat digantikan oleh robot. Karena di era 4.0 nih, buat teman-teman yang nggak tahu, era 4.0 ini berarti semua aktivitas yang dilakukan di dunia ini tuh menggunakan teknologi yang canggih, menggunakan media sosial dan sebagainya. Bahkan ada yang bilang beberapa profesi ini akan tergeser di 10 atau 20 tahun ke depan oleh robot. Mungkin kalau hal sederhana ya pelayan restoran mungkin udah ada yang di negara lain udah digantikan oleh robot gitu. Dan sebagainya lah, banyak. Tapi dari aku belajar dari dosen-dosen aku di kampus, juga dari beberapa referensi dari orang-orang hebat lah gitu tentang di ranah sosial ini, mereka bilang bahwa pekerjaan sosial ini tidak akan bisa digantikan oleh robot, dan aku percaya itu. Mari kita aminkan bersama-sama. Memang kemungkinan besarnya kayak gitu. Why? Oke, langsung aja aku kasih contoh realnya. Ketika kita menghadapi korban bencana alam, itu masuk pada masalah sosial juga ya, korban bencana alam. Mereka punya perasaan trauma masing-masing dong. Mereka punya kebutuhan masing-masing. Ada yang mungkin meskipun mereka terkena bencana, tapi keluarganya masih utuh. Mereka hanya kehilangan harta. Ada yang sebaliknya, hartanya utuh, keluarganya hilang semua. Setiap orang yang mengalami disfungsi sosial itu pasti memiliki kebutuhannya masing-masing. Ketika robot disetting, aku nggak bisa bayangin sih robot bekerja sosial menyelesaikan masalah korban bencana alam. Dia ngobrol gitu sama korban bencana alam. Oh iya Pak, gimana perasaannya? Bapak sekarang butuh apa? Bapak harus dapat pelayanan ini ya Pak, bantuan ini dari pemerintah. Terus nanti bapaknya jawab, misal saya sedih, saya kehilangan anak saya, atau saya sedih, saya kehilangan harta saya. Terus robotnya jawab, ya akan saya bantu. Ya nanti akan mendapat pelayanan dari pemerintah. Maksudnya kayak aku nggak bisa jelasin yang sesuai sama pemikiran aku banget, tapi pasti teman-teman bisa membayangkan gitu dengan penjelasan aku yang mungkin singkat ini tuh bisa membayangkan kayak nggak bisa pekerjaan sosial ini digantikan oleh robot, karena cuman manusia yang diciptakan oleh Tuhan memiliki hati nurani. Nah, itu tadi 2 alasan kenapa kalian harus pilih jurusan pekerjaan sosial. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan di video selanjutnya mungkin aku nggak cuma berbagi tentang edukasi, aku akan bercerita mungkin tentang pengalaman cinta. Asik. Cinta itu bukan cuma sama pacar ya, atau siapapun. Padahal gue jomblo, tapi maksudnya sama orang tua, keluarga dan sebagainya gitu. Aku juga mungkin akan berbagi pengalaman positif lah yang mungkin dari teman-teman mengalami hal yang sama kayak aku, dan semoga bisa menginspirasi. Jelek banget. Oke, thank you guys untuk yang sudah support selalu. Boleh komen di sini apa aja yang kira-kira video selanjutnya mungkin yang teman-teman mau, atau komen apapun itu sarannya. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis dan ini sangat berharga untuk kita semua. Terima kasih yang sudah nonton.